Karena kecewa, KSAL Yudo Margono ditawari jadi wakil Panglima TNI ditolak. Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleman B. Pontoh mengatakan jabatan wakil Panglima TNI tidak memiliki kekuatan dalam hal kebijakan. Hal itu karena posisi jabatan wakil Panglima TNI tidak jelas, baik dari fungsi maupun kekuatannya. Secara struktural, posisi itu juga di bawah Kepala Staf baik AD, AL, dan AU. Ungkap Soleman dalam keterangan tertulis di Jakarta dilansir Antara Selasa 9 November 2021. Kalau ada jabatan wakil Panglima TNI, menurut Soleman secara politik tidak mempunyai kekuatan karena seorang yang akan menjabat Panglima TNI harus dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sementara itu, jabatan wakil Panglima TNI tidak dibawa ke DPR, tetapi ditunjuk langsung oleh Presiden. Jika ada peristiwa yang harus ada pengarahan kekuatan, wakil Panglima TNI tidak bisa mengerahkan kekuatan. Soleman pun mempertanyakan jika ada pihak-pihak yang justru membuat wacana adanya jabatan wakil Panglima TNI. Ia menyebut pihak-pihak yang mengusulkan adanya jabatan itu menunjukkan tidak memahami dan mengetahui organisasi militer. Apalagi yang mengusulkan adanya jabatan wakil Panglima TNI dari kalangan sipil yang tidak memahami karakter militer. Wakil Panglima TNI itu jabatan semu, makanya saya sejak dahulu menyatakan tidak setuju ada jabatan wakil Panglima TNI. Kalau jabatan wakil batalion itu jelas fungsi dan tugasnya, makanya saya tidak mengerti ada wacana jabatan wakil Panglima TNI apa yang mau dikerjakan. Soleman pun menyebut wajar jika Kepala Staf TNI AL Laksamana Yudo Margono yang menolak untuk mengisi jabatan wakil Panglima TNI karena secara fungsi dan tugas tidak jelas. Jika diilustrasikan, jabatan wakil Panglima TNI bukan matahari dan juga bukan ban sarep. Oleh karena itu, biarkan Laksamana Yudo Margono tetap menjadi KSAL. Jabatan KSAL itu terhormat. Biarkan Laksamana Yudo Margono menjadi KSAL hingga menjadi Panglima TNI pada tahun 2022. Pengamat militer dan pertahanan Khairul Fahmi menyarankan posisi wakil Panglima TNI lebih baik diisi sebagai job promosi dari bintang 3 ke bintang 4. Oleh karena itu, jikapun wakil Panglima TNI harus ada, diambil dari TNI AL. Khairul menyebut posisi wakil Panglima TNI diisi yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan, maka ada dua kekhawatiran, yakni pertama, potensi matahari kembar karena si wakil juga menonjol, atau sebaliknya wakil Panglima TNI hanya sekedar ban serep. Apalagi wakil Panglima TNI ini tanggung jawabnya tidak banyak dan cenderung berhimpitan dengan tugas dan tanggung jawab Panglima maupun Kasum TNI. Sebelumnya, jabatan wakil Panglima TNI kembali dihidupkan oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani Jokowi. Posisi wakil Panglima TNI sendiri bukanlah jabatan baru. Jabatan ini pernah ada, kemudian dihapuskan oleh Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Tjahjanto yang akan pensiun dalam waktu dekat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang namanya juga masuk bursa calon Panglima TNI akhirnya angkat bicara. Dilansir pada Selasa 9 November 2021,
Yudo Margono menceritakan saat surat Presiden calon Panglima TNI diterbitkan, dia telah mengingatkan kepada jajaran TNI AL untuk loyal pada keputusan Jokowi. Begitu surat Presiden ada dari Bapak Presiden, saat itu juga langsung saya sampaikan ke jajaran. Tidak sampai 15 menit setelah itu, saya sampaikan ke jajaran bahwa kita harus loyal terhadap apa yang telah ditetapkan Presiden Jokowi. Laksamana Yudo Margono mengatakan dia juga menyampaikan kepada jajarannya soal Panglima tertinggi dari 3 matra TNI adalah Presiden. Yudo juga menilai Presiden Jokowi mengerti yang terbaik untuk TNI, bangsa dan negara. Karena Presiden merupakan penguasa tertinggi TNI AD, TNI AL maupun TNI AU, sehingga apapun yang telah diputuskan pasti keputusan terbaik untuk TNI dan terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia. Yudo Margono juga mengingatkan jajarannya untuk loyal kepada Panglima TNI selanjutnya, yakni Jenderal Andika Perkasa. Yudo meminta seluruh prajurit TNI AL mendukung Andika. TNI AL sudah saya sampaikan kepada jajaran bahwa kita harus loyal dan mendukung kepemimpinan Pak Andika Perkasa. Beliau adalah senior saya dan beliau tentunya yang terbaik karena telah terpilih menjadi Panglima TNI. Bahkan Yudo menuturkan tetap akan mengabdi kepada institusi dan negara dengan semangat. Dia pun menekankan dukungan atas keputusan Jokowi dan sosok Andika yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Panglima TNI. Saya tetap semangat, tentara itu penilaiannya harus loyal. Itu yang pertama kali, kita harus loyal pada keputusan Presiden. Loyal pada Panglima TNI yang baru, dengan program-programnya kita harus lebih menyesuaikan. Tentunya penegakan hukum dan kedaulatan di laut tetap tugas pokok TNI AL. Kita lakukan semaksimal mungkin, ungkap Laksamana Yudo Margono 9 November 2021.